wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Dan tak lupa, Ibu selalu berpesan kepada anak-anakku semua untuk selalu menjaga kesehatan diri dengan cara mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran hari ini adalah tema 8, bumiku, dengan subtema 2, bumiku dan musimnya, pada pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu memahami hubungan antara keadaan geografis dan keadaan sosial budaya suatu negara. Tujuan yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi kewajiban warga negara terhadap kelestarian lingkungan. Dan tujuan yang terakhir, yang ketiga, anak-anak dapat lebih memahami isi dari suatu bacaan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian negara-negara mana sajakah yang termasuk dalam wilayah kawasan Asia Tenggara? Tahukah kalian bagaimana kehidupan sosial budayanya? Apakah sama dengan kondisi sosial budaya di negara kita, ataukah ada perbedaannya? Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di bagian utara, kemudian Samudra Pasifik di sebelah timur, di sebelah Samudra Hindia di selatan, dan Teluk Benggala, anak benua India di bagian barat. Dalam situs resmi ASEAN disebutkan negara-negara anggota ASEAN terdiri atas Indonesia yang menjadi anggotanya pada tanggal 8 Agustus 1967, begitu juga Malaysia pada tanggal 8 Agustus 1967, kemudian Singapura juga tanggal 8 Agustus 1967, Thailand tanggal 8 Agustus 1967, dan Filipina pada tanggal 8 Agustus 1967. Berikut tambahan negara ASEAN lainnya: Brunei Darussalam, yaitu pada tanggal 8 Januari 1984, kemudian Vietnam masuk ke ASEAN pada tanggal 28 Juli tahun 1995, kemudian Laos masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997, Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir negara Kamboja masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 30 April tahun 1999. Berikut ini Ibu akan bacakan informasi tentang keadaan negara Singapura. Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Sebanyak 85% rakyat Singapura
tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura menjadi negara terbersih di Asia. Singapura banyak dikunjungi para wisatawan. Mereka ingin berbelanja di Singapura. Letak geografis negara Singapura, jika dilihat dari letak astronomisnya adalah berada pada 11 derajat lintang utara dan 28 derajat lintang utara dan 103 derajat, 38 bujur timur sampai dengan 104 derajat, 5 bujur timur. Batas wilayahnya ialah di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Selat Johor Malaysia, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Setiap negara memiliki keunikan sosial budaya. Begitu juga dengan kondisi lingkungan alamnya. Meskipun memiliki lingkungan alam yang berbeda-beda, pasti setiap negara memiliki kepedulian yang sama terhadap kelestarian lingkungan hidupnya. Perhatikan infografis yang Ibu sajikan berikut ini. Infografis adalah representasi visual dari data secara grafis untuk menyampaikan informasi secara lengkap kepada pembaca agar dapat dipahami lebih mudah, cepat, singkat, dan jelas. Perhatikan teks infografis berikut ini tentang konservasi alam. Manfaat konservasi alam yang pertama, melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam. Yang kedua, melindungi spesies flora dan fauna. Yang ketiga, menjaga kualitas lingkungan. Yang keempat, mencegah kerusakan pencemaran lingkungan yang akan mengakibatkan bencana. Yang kelima, menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan. Yang keenam, untuk menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan. Serta yang terakhir, yang ketujuh, pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Anak-anak, tahukah kalian menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama setiap warga negara. Sudahkah kalian melaksanakan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar? Apakah makna tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Contohnya, dalam lingkungan sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya. Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat
yang tinggal di lingkungan tersebut. Upaya ini dapat kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kondisi geografis dan sosial budaya setiap negara berbeda-beda. Yang kedua, melestarikan dan menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap masyarakat yang tinggal di lingkungannya. Yang ketiga, infografis adalah representasi visual dari data secara grafis untuk menyampaikan informasi lengkap kepada pembaca agar dapat dipahami lebih mudah, cepat, singkat, dan jelas. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, berikut adalah tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Singapura, kemudian analisislah tentang hubungan keadaan geografi negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Yang kedua, setelah memperhatikan infografis yang ada, buatlah peta pikiran dari manfaat konservasi alam. Yang ketiga, identifikasikan tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah. Demikianlah anak-anak pembahasan materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.